Terima kasih Pak SBY sudah berkontribusi memajukan film horor di Indonesia, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak bisa dipungkiri peran Pak SBY dalam memajukan bangsa ini cukup besar. Salah satunya adalah ia berhasil menciptakan 40 lagu dan 5 album selama menjadi presiden. Artinya kalau dirata-ratakan, ia menciptakan 4 lagu dalam setahun dan 2 album dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi sangat wajar kalau Pak SBY dulu jarang banget melakukan belusukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. Karena kalau dia banyak terjun ke daerah-daerah kala itu, tentu tidak akan bisa fokus menciptakan lagu. Nah, berkat produktivitas dalam menciptakan lagu ini pula, SBY diganjar penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pencipta lagu terbanyak di Indonesia. Keren! Selain itu, ia juga pernah dapat royalti hak cipta sebesar 16,6 juta dari Karya Cipta Indonesia atau KCI pada 2014 silam. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut bisa dibilang pandai bikin rencana, seperti Rusunami dan Wisma Atlet Hambalang. Tapi ketika dieksekusi kacau balau, karena bagian dananya dikorupsi oleh kader Partai Demokrat. Jadi tidak berlebihan kalau ada netizen menjuluki orang tua AHY itu Bapak Mangkrak Indonesia, karena faktanya memang demikian. Kalau Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme, Soekarno Bapak Proklamator, Jokowi Bapak Infrastruktur dan Bapak Pembangunan Desa, Soeharto Bapak Pembangunan. SBY Bapak apa ya? Sungguh terlalu, ujar Rhoma Irama kepada Ani. Hanya saja yang namanya proyek pasti ada dampak positifnya, walaupun itu sedikit. Sebagai contoh, Rusunami 1000 Tower yang dibangun di era SBY dulu yang mangkrak, sekarang malah dimanfaatkan untuk lokasi syuting Pengabdi Setan 2. Jokowi sebanyak apapun infrastruktur yang dia bangun seperti jalan tol, bendungan, jembatan, bandara, pelabuhan, perumahan dan lain-lain, tidak ada satupun yang dijadikan lokasi syuting film horor. Artinya apa? SBY secara tidak langsung berkontribusi dalam memajukan industri film horor di Indonesia. Ayahanda Ibas memang keren ya, layak dapat rekor muri lagi nih. Lantas bagaimana cerita Rusunami bisa mangkrak hingga dijadikan lokasi syuting tersebut? Begini sekelumit ceritanya. Proyek ini digagas oleh Kementerian PUPR pada tahun 2007 silam, sebelum Jokowi jadi presiden. Lokasinya berada di belakang Pasar Arta, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Bangunannya pun cukup besar, yakni 15 lantai, namun belum juga selesai. Bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai oleh SBY kala itu bersama menterinya Joko Khermanto. Hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, kira-kira Rusunami ini mirip dengan program Rusunawa yang dibangun Ahok dulu, yakni program rumah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang belum punya tempat tinggal. Namun bedanya, Rusunawa yang dibangun Ahok terrealisasi alias tidak mangkrak. Beda dengan rusun yang dibangun oleh SBY, gak tuntas pengerjaannya. Hingga tempatnya pun berubah jadi mistis, agak serem gitu. Tapi karena tempat ini sudah viral meskipun rada mengerikan, sekarang malah sudah menjadi tempat wisata digoreng dadakan. Artinya kedepannya foto orang dengan background Rusunami tersebut bakal berseliweran di medsos, terutama Instagram. Plus akan semakin banyak YouTuber yang bikin konten di sana. Nah, hebatnya film Pengabdi Setan 2 ini cukup sukses di pasaran. Bayangkan saja, kurang dari 48 jam penayangan sudah 1 juta orang yang menonton. Semestinya Rapi Films juga memberikan royalti nih kepada SBY, karena secara tidak langsung ada peran Presiden ke-6 itu dalam menyukseskan film yang diproduksinya tersebut. Coba kalau Pak SBY dulu gesit bekerja sehingga tidak ada pembangunan yang mangkrak, bisa jadi film besutan sutradara Joko Anwar itu tidak akan sesukses sekarang. Nah, berhubung Rusunami mangkrak, era SBY berhasil bikin film Pengabdi Setan 2 mendapatkan banyak penonton, maka untuk film Pengabdi Setan berikutnya atau Pengabdi Setan 3 sudah ada lokasi syuting yang tidak kalah bagusnya, yaitu Candi Hambalang. Bangunan mangkrak yang dananya dikorupsi oleh kader Partai Demokrat yaitu Andi Malarangeng, M. Nazarudin, Anas Urbaningrum dan Angelina Sondah itu gak kalah seremnya loh sama rusun mangkrak Bekasi. Apalagi menurut pengakuan warga yang tinggal di sekitar sana, Wisma Atlet Hambalang sekarang sudah menjadi angker pasca dibiarkan mangkrak bertahun-tahun. Pas banget kan untuk lokasi syuting film horor. SBY pun pasti senang hasil karyanya tersebut dimanfaatkan untuk kemajuan industri film horor di Indonesia. Siapa tahu nanti secara tidak langsung bisa turut menaikkan elektabilitas Capres AHY. Pegiat media sosial Deddy Siregar dulu dengan lantang membela keras Presiden Jokowi untuk melawan kritikan dari sejumlah tokoh dan bahkan dari para petinggi Demokrat yang tengah sibuk mengkritik Jokowi.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua Fraksi Partai Demokrat atau FPD Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas memberikan kritikan pedas terkait ketidakmampuan pemerintah menangani penanganan COVID-19. Deddy Siregar secara tegas menyebut bahwa para pengkritik itu seolah-olah hebat saat dihadapkan dengan permasalahan yang sama. Ini juga menyinggung tentang skandal Hambalang yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mereka ribut banget, Presiden harusnya begini. Jangan sampai kita jadi failed nation. Presiden inkompeten. Seakan-akan paling jago ngurus sesuatu. Sekalinya dikasih kesempatan jadinya cuma candi Hambalang. Cuit Deddy Siregar di Twitter dilihat Senin 12 Juli 2021 lalu. Terkait hal itu, pegiat media sosial John Sitorus memberikan sindiran soal lokasi syuting film Pengabdi Setan 2 yang digarap sutradara kondang Joko Anwar. John Sitorus menyebut bahwa Partai Demokrat seharusnya berterima kasih pada Joko Anwar yang menjadikan sebuah rusun mangkrak peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai lokasi syuting film Pengabdi Setan 2. Sindiran terhadap Partai Demokrat dan SBY itu dilontarkan John Sitorus lewat akun Twitter pribadinya @miduk17 pada Senin 8 Agustus 2022. Partai Demokrat harus berterima kasih kepada Joko Anwar, sutradara film Pengabdi Setan. Setidaknya rusun yang mangkrak di rezim SBY ini masih bisa dimanfaatkan sebagai latar film horor. Beber John Sitorus dikutip pada Selasa 9 Agustus 2022. Bagaimana menurut Anda? Deddy Siregar ngegas, kasus Verdi Sambo dikaitkan sama kasus Laskar FPI KM50. Gak laku bok, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus kematian Brigadir J terus menemui temuan baru dalam prosesnya. Hingga saat ini pihak kepolisian terus mengungkap dan memeriksa satu persatu hal yang bisa dijadikan titik terang di balik kematian Brigadir J. Namun di tengah penanganan kasus Brigadir J, tragedi kilometer 50 kembali menjadi topik hangat dan trending di sosial media Twitter. Melalui media sosial Twitter seperti diwartakan terkini.id, Senin 7 Agustus 2022, tagar usut kembali tragedi KM50 kembali santer digaungkan para netizen. Melihat kasus Verdi Sambo mau dikait-kaitkan dengan KM50, pegiat media sosial Deddy Siregar langsung menyoroti kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambo soal kematian ajudannya Brigadir J yang dikaitkan dengan insiden Laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Kasus Verdi Sambo mau dikaitkan ke KM50, gak laku bos, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Selasa 9 Agustus 2022. Cuitan Deddy Siregar ditanggapi beragam komentar warganet di Twitter. Yang meninggal dunia di kilometer 50 dan dikelilingi 73 bidadari sorga. Kalian masih sibuk nyinyirin di dunia, ucap akun Twitter @tawali. Brigadir J saja sudah ketemu bidadari tetap aja diusut, ucap akun Sahe. Hati-hati lu, tweet lu kesannya belain segala bentuk penghabisan, tulis akun Omde. Sebelumnya, pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyoroti sikap Polda Metro Jaya antara kasus KM50 dengan kasus insiden di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hal itu ditanggapi Bahrum Ahmadi melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Bahrum Ahmadi menyinggung soal sikap pihak kepolisian dalam kasus bentrok antara FPI dan Polri di jalan tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Bahrum Ahmadi mengatakan bahwa saat peristiwa yang menyebabkan 6 orang Laskar FPI meninggal dunia itu, Polda Metro Jaya lebih tegas dan cekatan. Waktu kasus KM50, Polda Metro terlihat sigap dan cekatan. Sikap Polda Metro saat itu sangat tegas dan terukur, ucap Bahrum Ahmadi melalui akun Twitter pribadi miliknya dikutip pada Selasa 9 Agustus. Lanjut, Bahrum Ahmadi mengungkapkan bahwa sikap pihak kepolisian dalam kasus yang membuat Brigadir J meninggal dunia itu bahkan terkesan tidak tegas. Giliran kasus yang terjadi di Rumdin Kadif Propam, sikap Polda Metro tidak setegas seperti KM50. Boleh dong rakyat jelata bertanya-tanya, imbuh Bahrum Ahmadi. Selain itu, akun Twitter @silvi_2021 juga mencuit terkait kasus Brigadir J dan tragedi KM50 yang sama-sama melibatkan pihak kepolisian. Dalam kasus meninggalnya Brigadir J, ada 25 anggota polisi yang dimutasi, termasuk 3 jenderal. Dalam kasus KM50, hanya anggota polisi level bawah yang diperkarakan, padahal korbannya 6 jiwa.
Pak Listio Sigit P, dengan ini kami mohon usut kembali KM50. Tegakkan keadilan bagi siapapun, tulis akun Twitter Bos Timeline. Insya Allah, kasus Brigadir J akan mengarahkan terbongkarnya kasus KM50. Amin. Tweet akun Twitter Sylvie_2021. Ini salah satu alasan kenapa aku selalu dukung Ferdi Sambo dan Baradae. KM50 korbannya 6, tapi semua pihak tetap tenang. Sekarang korbannya 1, tapi semua pihak kelimpungan. Aku bicara tentang keadilan bagi para pelaku, karena keadilan buat para korban telah terkubur lama di KM50. Tulis Dani Asmara 18. Kasus meninggalnya Brigadir J terus menemui temuan baru dalam prosesnya. Hingga saat ini pihak kepolisian terus mengungkap dan memeriksa satu persatu hal yang bisa dijadikan titik terang di balik kematian Brigadir J. Namun, di tengah penanganan kasus Brigadir J, tragedi KM50 kembali menjadi topik hangat dan trending di sosial media Twitter. Melalui media sosial Twitter, tagar usut kembali tragedi KM50 kembali santer digaungkan para netizen. Hal tersebut membahas terkait kasus Brigadir J dan tragedi KM50 yang sama-sama melibatkan pihak kepolisian. Salah satu pemilik akun menuliskan, dalam kasus meninggalnya Brigadir J, ada 2 anggota polisi yang dimutasi, termasuk 3 jenderal. Dalam kasus KM50 hanya anggota polisi level bawah yang diperkarakan, padahal korbannya 6 jiwa. Pak Listio Sigit P, dengan ini kami mohon usut kembali KM50. Tegakkan keadilan bagi siapapun. Cuitan tersebut pun mendapatkan 1000 like. Selain itu, akun Z4R4N juga mengatakan kasus KM50 belum tuntas dan pelaku utama belum tersentuh jeratan hukum. Sebelumnya dilansir dari Malang Terkini, aksi represif polisi terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Yang menjadi laskar FPI dan rombongan Habib Rizik Syihab dari perjalanan menuju Karawang, Jawa Barat. Inilah yang kemudian membuat kasus KM50 menjadi panjang. Karena menurut Komnas HAM, tindakan tersebut melanggar HAM, yakni extrajudicial killing. Dilansir dari PMJ News, Polda Metro Jaya pun mengeluarkan sikap terkait putusan majelis hakim yang membebaskan 2 anggota polisi terdakwa dalam kasus unlawful killing di KM50. Diketahui 2 anggota polisi, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, tidak dapat dikenai pidana karena tindakan yang dilakukan masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya memiliki sikap, yaitu 2 hal. Pertama adalah Polda Metro Jaya menghormati putusan pengadilan yang sudah melaksanakan secara transparan dan terbuka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Zulpan, Jumat 18 Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut, Zulpan juga menegaskan tindakan yang dilakukan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Kemudian yang kedua, terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini terkait peristiwa di KM50. Ini berarti apa yang dilakukan kepolisian di peristiwa KM50 itu adalah sesuai dengan SOP yang telah dilakukan di lapangan. Jelasnya, tidak hanya itu, kematian Brigadir J pun dianggap janggal dan penuh misteri, seperti KM50 juga disinggung oleh Tifatul Semiri, mantan Menteri Kominfo. Penuh misteri, semisteri insiden Laskar FPI, ujarnya lewat akun Twitternya. Bagaimana menurut Anda?